Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak terkasih. Kembali kita akan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Masih bertemakan tentang demokrasi pada bulan ini, dan judul renungan pada pagi hari ini yaitu kebebasan yang diberikan Tuhan bukanlah kebebasan yang mengandung perilaku dosa. Bapak Ibu Guru serta anak-anak, sejak awal penciptaan Tuhan telah memperkenalkan demokrasi atau kebebasan kepada manusia. Kebebasan ini adalah gagasan Tuhan sendiri. Namun kebebasan yang Tuhan berikan adalah kebebasan yang terukur, yaitu tidak menabrak hukum Tuhan itu sendiri. Hukum Tuhan dibuat agar manusia tidak mengalami kematian akibat dosa. Dalam ayat firman Tuhan tadi, Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang menarik. Kata menarik ditempatkan Tuhan dalam ayat itu, artinya bahwa Tuhan memberikan umpan balik kepada manusia demi merangsang keinginan manusia. Kita lihat di sini bahwa Tuhan memang sengaja menciptakan sesuatu yang menarik dan membuat manusia menginginkannya. Kemudian Tuhan susul dengan kata yang baik untuk dimakan. Ini artinya bahwa keinginan kita harus diukur dengan kebutuhan yang baik untuk dimakan. Keinginan kita untuk memakan atau menikmati sesuatu harus diukur dengan sebuah tujuan demi kebaikan kita. Dengan demikian, maka segala keinginan kita apapun itu yang kita nikmati namun yang tidak bertujuan demi kebaikan kita, itu bukanlah tujuan Tuhan dalam hidup ini. Inilah demokrasi atau kebebasan yang digagas dan diperkenalkan Tuhan kepada manusia sejak awal. Dalam Kejadian 2 ayat 9, jika kita simak dan teliti ada 3 jenis pohon-pohonan yang diciptakan Tuhan. Yang pertama, berbagai-bagai pohon yang bebas untuk dimakan. Yang kedua, pohon kehidupan yang juga bebas untuk dimakan pada awalnya. Dan yang ketiga, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buah pohon itu sesungguhnya adalah segala keinginan yang terkandung dalam hati dan jiwa manusia. Kebebasan atau demokrasi telah diberikan Tuhan kepada manusia sejak awal. Namun, jika keinginan atau suatu perilaku itu mengandung dosa yang merugikan kita bahkan menyeret kita pada dosa dan kematian, disitulah batasan kebebasan atau demokrasi itu sendiri. Jika Tuhan sebagai yang berdaulat atas segalanya memberi batasan pada kebebasan atau demokrasi, lantas mengapa manusia membuat kebebasan dan demokrasi itu tanpa batas? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam negara dalam hal ini pemerintah sebagai wakil Allah di bumi memiliki tanggung jawab dalam hal itu, mengatur demokrasi agar tidak menjadi demokrasi yang liar dan kebablasan. Di Indonesia, Pancasila yang terdiri atas 5 sila telah merangkum gagasan demokrasi yang digagas Tuhan. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan yang diikat oleh saling mengasihi, rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari anak-anak, dosa apapun yang kita lakukan janganlah berlindung di balik kebebasan atau demokrasi, sebab kebebasan dan demokrasi yang digagas Tuhan sejatinya tidak mengenal perilaku dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan pada pagi hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk tidak hidup dalam perilaku dosa. Biarlah kami boleh diberikan kebebasan yang Tuhan berikan agar hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengerjakan PTS kami di hari yang ketiga. Tuhan berkati kami supaya kami bisa dapat mengerjakan setiap soal yang ada dengan baik. Tuhan berikan kami juga kesehatan serta Bapak Ibu Guru yang terus mendampingi dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Selamat mengerjakan PTS. Tuhan Yesus memberkati.